Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pohon kurikulum yang telah kelompok saya buat. Pertama, perkenalkan nama saya Ali Ilmi Fadila sebagai juru bicara pada presentasi kali ini. Lalu, rekan kelompok saya bernama Nur Nabila Harsifah, Ilma Alia Rasta, dan Rini Andriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon kurikulum. Nah, apa sih itu kurikulum? Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen dalam operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir, mengembangkan satuan pendidikan dalam isi kurikulum operasional sekolah memuat juga unsur dari profil pelajar Pancasila. Nah, berikut pohon penyusunan kurikulum operasional yang kelompok kami buat. Nah, pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini mencakup profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum. Pelajar Pancasila itu sendiri adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai atau yang disebut juga long term outcomes atau luaran jangka panjang. Profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Nah, masuk ke standar kompetensi lulusan. Dan standar kompetensi lulusan ini mencakup standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar kompetensi lulusan itu sendiri kita merujuk pada PAUD STPPA. Nah, di sini kita mengembangkan tentang pemahaman perkembangan anak usia dini, kemampuan merancang dan menyusun kurikulum sesuai tingkat perkembangan anak usia dini, kemampuan mengelola kelas, pemahaman tentang strategi pembelajaran, pemahaman tentang perkembangan bahasa, keterlibatan dengan orang tua dan masyarakat, etika dan sikap profesional, pengetahuan tentang isu-isu penting dalam pendidikan anak usia dini. Nah, masuk ke capaian pembelajaran. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, kita masuk ke prinsip pelajaran dan asesmen. Di sini prinsip pelajaran dan asesmen. Nah, asesmen itu sendiri merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tingkat lanjut. Nah, hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, lanjut ke visi misi kurikulum. Nah, visi misi itu sendiri
menjadi pernyataan inti menggambarkan tujuan, nilai, dan arah dari sebuah kurikulum. Nah, visi kurikulum itu sendiri adalah gambaran umum tentang apa yang dicapai melalui kurikulum. Kurikulum ini mencerminkan aspirasi dan harapan terhadap pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum tersebut. Nah, contoh visi kurikulum yaitu visi kurikulum ini adalah menciptakan pembelajaran yang mendorong inovasi, pemikiran kritis, kreativitas, dan kepemimpinan yang berkelanjutan, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga global yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, misi kurikulum. Misi kurikulum adalah memberikan pengalaman belajar yang berpusat pada siswa, menekankan pembelajaran interaktif, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, serta penerapan teknologi dalam pembelajaran. Kami berkomitmen untuk mengevaluasi secara berkala dan meningkatkan kurikulum kami agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Nah, setiap lembaga pendidikan, tingkat pendidikan atau kurikulum khusus dapat memiliki visi misi yang berbeda sesuai dengan tujuan nilai-nilai mereka. Nah, lanjut ke perangkat ajar. Nah, perangkat ajar itu sendiri mencakup buku teks, modul pembelajaran, presentasi multimedia, aktivitas dan latihan, papan tulis interaktif, sumber daya online, bahan bacaan, proyek dan penugasan, peta konsep atau diagram, media sosial atau kolaborasi online. Nah, perangkat ajar harus